Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhuduhu, zuhudnya Sayyidina Ali, wa ta'abbaduhu, dan pengabdiannya Sayyidina Ali. Qala berkata asy-syaikhu rahimahullahu, qala berkata asy-syaikhu, siapa Syekh Abu Naim Al-Asfahani rahimahu, mudah-mudahan menganugerahkan rahmatnya hu kepada Syekh Abu Naim Al-Asfahani, Allahu, siapa Allah. Dzukira, telah disebutkan, ba'du ma nukila anhu, ba'du ma apa sebagian sesuatu, nukila yang telah dinukil, anhu dari itu ma, minat taqalluli dari beberapa kesahajaan, wa tazahudi dan kezuhudannya Sayyidina Ali, washtahara dan masyhur bihi dengan itu at-taqallul wa tazahud, minat tarhubi wa ta'abbudi dari beberapa asketis itu orang yang apa? Tarhub itu orang yang menjaga kedisiplinan. Sayyidina Ali itu sangat disiplin. Wa ta'abbud dan pengabdiannya Sayyidina Ali. Di depan sudah kita banyak itu bahas itu, bagaimana Sayyidina Ali sungguh zuhud tuh. Zuhud itu yang sering saya bilang, zuhud itu adalah orang yang tidak menaruh dunia itu di hatinya, tapi dunia itu hanya ada di tangannya. Jadi hanya di tangan aja. Saat diambil orang, ya udah, hatinya nggak nyesel, hatinya nggak galau, nggak ada rasa sedih, karena dunia itu bukan di hati. Kalau saya dengan sampean kan di hati tuh. Iya, bukan hanya di pikiran tapi di hati. Karena orang zuhud itu sadar bahwa selain Allah itu makhluk. Yang namanya makhluk punya status yang sama, cuma tugas dan fungsinya yang beda. Kalau manusia itu tugasnya adalah bagaimana mengelola alam dan seisinya, ya kan? Kan tugas kita suruh ngelola, bukan tugas kita suruh dikendalikan oleh dia. Tapi faktanya kan seringkali kita yang dikendalikan oleh dia, bukan kita yang mengendalikan dia. Kita punya sapi nih, dipegang sama kita kendaliin itu sapinya. Tapi kan kadang terbalik, kita yang dikendalikan oleh dia. Statusnya artinya kita itu di atasnya makhluk-makhluk yang lain. Tapi seringkali kita lebih hina dari makhluk yang lain. Jadi orang zuhud itu sadar kalau dia itu statusnya lebih tinggi. Karena manusia itu diciptakan dengan ciptaan yang paling sempurna, kan gitu, paling bagus kan. Ada akalnya, ada otaknya, ada rasanya, ada nafsunya, lengkap sekali itu. Nah itu kadang kita itu ada akal, ada rasa, ada nafsu. Tiga ini seringkali yang mengendalikan kita itu adalah nafsu. Akal kadang dikalahkan oleh nafsu, apalagi rasa. Rasa itu tabsiratul qalbi atau mubsiratul qalbi, mata hati. Rasa itu yang tidak bisa dibohongin. Manusia itu gak bakal pernah bohong kalau urusan dengan hatinya. Misal, oh ini salah, hatinya pasti ngomong ini salah. Tapi kadang nafsu yang mengojrok-ngojrok pikiran kita, sikat aja udah mah, daripada kagak. Kan gitu. Itu. Maka waqad qila, maka dikatakan, inna tasawwufa, sesungguhnya tasawuf, asalu yaitu meninggalkan, anil aradi, dari hal-hal yang tidak esensial. Jadi tasawuf itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak esensial. Kan manusia itu diciptakan oleh Allah, esensinya tadi itu. Satu, dia disuruh melakukan pengabdian kepada Allah. Pengabdian itu bisa dilakukan dengan dua hal. Satu, mengabdi dengan cara ibadah, sholat, zikir, dan lain semacamnya. Pengabdian yang kedua adalah melakukan pengelolaan alam semesta dengan sebaik-baiknya. Nah, pengabdian ibadah itu sebagaimana Allah firmankan, u'bud rabbaka, kamu harus mengabdi kepada Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin. Itu
Sementara untuk jadi khalifah itu kata Allah, khalifah fil ard. Saya jadiin kamu ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadiin kamu sebagai khalifah. Jadi suruh kelola alam. Itu sebenarnya juga bagian dari sebuah pengabdian, ngelola alam, tidak ngerusak hutan. Itu bagian dari sebuah pengabdian. Jadi tidak kalau suruh ngurus hutan, kalau kata Zainuddin MZ jadi orang hutan, ya kan? Iya, kalau suruh ngurus beras, nimbun beras, kan gitu kata Zainuddin MZ. Jadi kayak gitu. Jadi tasawuf itu kalau kita itu pengen jadi orang sufi, belajar supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak esensial, yang tidak penting. Bis sumuwi ilal aghradi, dengan harapan supaya masyhur di langit sono, supaya masyhurnya di hadapan Allah. Nah ini, kita itu seringkali pengennya masyhur di dunia. Coba bayangkan kalau saya itu punya Ramayana. Wah, kerennya sih itu. Tapi tatkala ada gempa, hancur Ramayananya, mau ngapain? Lah kita itu ngumpul-ngumpul begini itu pertama tujuannya adalah bagaimana baca istighosah. Di istighosah itu banyak doa-doa permohonan ampun kita kepada Allah. Karena kita itu sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Maka di istighosah itu dimulai dengan astaghfirullahaladzim. Itu adalah pengampunan dosa, permohonan supaya dosa kita diampuni. Kan penghalang sebenarnya itu, penghalang terhadap berbagai hal pada diri kita, sehingga hati kita ini tidak mampu melihat seperti para kekasih-kekasih Allah, tidak mau kasafah, ya. Nah itu karena kan kolbu kita itu diselimuti dengan berbagai macam maksiat. Kalau mata kita ini ada batasan memandangnya, tapi hati gak ada batasan memandangnya. Sehingga orangnya gak ada pun kadang seringkali dirasa oleh hati. Rindu itu bukan di mata, bukan di mulut, tapi rindu itu ada di hati. Pak Asrof gak ada, saya bisa rindu sama Pak Asrof. Yang rindu itu adalah hati. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gak bisa melihat dengan mata kita, tapi bisa rindu dengan hati kita. Kita kepada Rasulullah tidak ketemu secara jasad dia hari ini, tapi bisa rindu dengan hati kita, menyambungkan hati kita dengan Rasulullah. Sehingga masyhurnya kita itu masyhur fis sama di langit, enggak masyhur fid dunya. Ya sekarang kan ya saya itu pengennya masyhur di dunia, makanya sama Zainur di syuting mulu kalau ngaji gitu kan, biar masyhur di dunia itu kelihatan di TikTok ya. Ngaji live TikTok ya kan, pengen masyhur di dunia, makanya ya kita ini nggak masyhur di akhirat itu. Lah ulama-ulama dulu kan masyhurnya di akhirat, yang sering saya bilang lah begitu kira-kira. Hadatsana menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Malik. Siapa Abu Bakar bin Malik? Sana menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Haddatsani Abi. Sana menceritakan kepada kami Wahab bin Ismail. Sana menceritakan Wahab bin Qais an Ali bin Rabi'ah Al-Wali bin Ali bin Abi Thalib. Qala berkata siapa Abu Bakar bin Malik, Ja'ahu ibnu Nabbaj. Ja'a datanghu kepada Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ibnu Nabbaj. Siapa Ibnu Nabbaj? Ibnu Nabbaj ini sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau dulu itu gak ada istilah murid, itu gak ada. Zaman Nabi itu gak ada istilah murid kan? Jadi adanya sahabat. Iya, gak ada. Ayo di mana? Ustaz Sarari, Kiai Ujang, pernah nggak Nabi itu bilang ini murid saya? Nggak ada. Sahabat. Iya. Murid itu generasi berikutnya setelah ada istilah-istilah torikoh dan lain semacamnya. Itu kemudian ada istilah murid untuk melakukan suluk. Sebelumnya nggak ada. Dan Nabi itu ngajinya ya begini dulu, kayak begini dengan sahabat-sahabatnya, bukan dengan murid-muridnya. Nah itu kerennya Nabi itu tidak pernah menganggap dia sebagai seorang guru, walaupun sudah mendapat langsung firman dari Allah. Sekarang cuma bisa baca kitab Sicuil aja udah menjadi guru. Lu gak hormat sama gua lu.
Ya, maaf ya. Yang satu ya, Iya kan? Yang satu ya. Iya. Itu bahayanya. Sehingga saya masih ingat tuh, guru-guru saya di pondok itu dulu tidak pernah memanggil santrinya itu dengan panggilan namanya. Misal Randy, Ren, nggak pernah. Beliau manggilnya itu Nanda. Cung itu panggilan ayah kepada anaknya. Kalau mau manggil namanya pasti dimulai dengan Nanda dulu atau dengan Cung dulu. Cung, Ren, anakku Randy. Pasti dimulai dengan itu. Sehingga yang dibangun itu di situ adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Hubungan emosional. Sekarang kan enggak. Coba kita lihat itu, ya Mas ya, di sekolah-sekolah itu ada yang enggak? Guru menganggap yang diajari itu anaknya. Mayoritas akan mengatakan itu murid saya. Di saat sudah mengatakan murid, maka dia statusnya dianggap lebih rendah daripada dirinya. Padahal belum tentu intelektual quotientnya dia yang dianggap lebih rendah muridnya itu lebih rendah dibanding dengan gurunya. Emotional quotientnya bisa lebih tinggi dia dibanding gurunya, ya kan? Intelektual quotientnya, spiritual quotientnya, ya kan? Ini bisa lebih tinggi muridnya dibanding gurunya, karena gurunya sudah dilumuri dengan urusan cari duit melulu. Lo iya ngajar kalau kagak dibayar kan kagak mau, bos. Iya tak? Iya kagak mau lah. Gua ngajar sejam di dirimu itu berapa sejam kan begitu. Iya, kalau gak begitu enggak ngajar gua mah kan gitu. Lah, selanjutnya juga seringkali guru itu merasa tanggung jawabnya selesai hanya sampai dengan selesai ngajar. Setelah selesai ngajar ya sudah. Ngajar matematika ya sudah selesai, ngajar ya sudah selesai. Rasulullah gak begitu. Makanya gak enak banyak murid tuh. Murid sampai ada 10.000 gitu, gak enak gitu. Gak enak. Riweh. Ja'ahu datang kepada Sayyidina Ali ibnu Nabbat. Siapa ibnu Nabbat? Faqala, maka mengatakan siapa ibnu Nabbat, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali, imtala'a telah penuh baitul malil muslimina, apa baitul mal muslim. Jadi Ibnu Nabbat ini datang ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali itu di baitul mal itu sudah penuh apa? Min safra'a wa bayda'a, min safra'a dari dinar, wa bayda'a dan dirham. Zamannya Sayyidina Ali baitul mal itu sampai penuh dengan dirham dan dinar. Zamannya kita mau buat koperasi aja kagak jadi-jadi. Iya kan? Kenapa? Orientasinya beda. Sayyidina Ali menjaga baitul mal itu dalam rangka untuk memakmurkan umat. Seringkali kita mau membangun sebuah usaha, tujuannya adalah supaya kita menjadi kaya. Itu yang gak ketemu, itu urusan. Jadi dimulainya dari niat yang salah sampai pada tujuan yang salah. Faqala, maka mengatakan siapa Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Bertakbir Sayyidina Ali. Jadi gak salah kalau sekarang berdakwah sambil takbir Allahu Akbar. Iya, di mana takbirnya? Di Monas. Di mana takbirnya? Di lapangan. Sayyidina Ali itu bilang Allahu Akbar, ini bukan untuk dakwah, tapi Sayyidina Ali bilang Allahu Akbar itu karena mendapat informasi bahwa Baitul Mal sudah penuh dengan dirham dan apa kemudian yang dilakukan oleh Sayyidina Ali setelah melihat begitu? Apakah Sayyidina Ali kemudian berembuk seperti saya dengan Ustaz Asrori mau beli mobil? Kagak. Ustaz, beli mobil kita bagaimana nih? Enggak. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Faqama, maka berdiri siapa Sayyidina Ali mutawakkian sambil bersandar ala ibnin Najbat, kepada ibni Nabbat, sambil bersandar sama ibni. Dia datang bersandar. Hatta qama ala baiti malil muslimin, sampai apa? Hatta qama, kemudian bergerak siapa Sayyidina Ali ala baiti malil muslimin, ke baitul mal. Jadi karena mendapat informasi begitu, Sayyidina Ali langsung berangkat ke baitul mal. Faqala, maka mengatakan siapa Sayyidina Ali, hadza jana wa khiyarahu fihi wa kullu janin yadahu ila fihi. Hadza, ini kata Sayyidina Ali,
janai ialah penghasilanku. Wa khiyaruhu, dan adapun yang terbaiknya adalah fihi, yang ada di dalam mulutnya, di dalamnya. Wa kullu janin, dan adapun setiap penghasilan, yadahu, yang ada di tangannya, ila fihi, ke mulutnya. Kata Sayyidina Ali, ini adalah penghasilan terbaikku. Jadi kira-kira Sayyidina Ali bilang, ini loh, kalau jadi pemimpin begini loh. Jadi pemimpin itu jangan ngerampok tapi ngumpulkan. Tetapi kata Sayyidina Ali, penghasilan yang paling baik itu, kata Sayyidina Ali, adalah penghasilan yang masuk ke mulutnya. Jadi yang tidak masuk ke mulutnya itu bukan penghasilan yang baik. Ini kalimatnya kalimat sindiran buat saya sebenarnya. Punya mobil, punya tanah, punya rumah, punya apa, itu bukan penghasilan terbaik. Penghasilan terbaik adalah apa yang masuk ke mulut kita, masuk ke perut kita, kemudian menjadi energi positif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu penghasilan yang baik. Bukan sampean yang nabung sampai 1 triliun, Mas Nana. Itu kata Sayyidina Ali. Ya tergantung kita mau ikut ini apa bagaimana gitu. Jadi kata Sayyidina Ali, penghasilan yang paling bagus adalah penghasilan yang bisa didapatkan dengan tangannya dan kemudian bisa dimasukkan ke mulutnya, kemudian masuk ke perutnya, diolah di perutnya, yang menjadi energi positif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu penghasilan yang bagus. Apa kemudian Sayyidina Ali? Ya Ibnu Nabbaj, wahai Ibnu Nabbaj, alayya bi asya'il Kufah, alayya, panggilkan untukku, bi asya'il Kufah, terhadap orang-orang Kufah. Kata Sayyidina Ali, panggil tuh orang-orang Kufah. Baitul Mal dulu itu ada di Madinah awalnya. Tapi di saat pemerintahan Sayyidina Ali, pusatnya dipindah oleh Sayyidina Ali dari Madinah ke Kufah. Karena pusat pemerintahannya di situ. Maka orang-orang Kufah suruh panggil sama Sayyidina Ali. Maka kata Sayyidina Ali, qala, kemudian berkata siapa Ibnu Nabbaj, fanudiya finnas, maka memanggil orang-orang, fanudiya, maka memanggil siapa Ibnu Nabbaj, finnas, kepada orang-orang. Fa'utiya jami'u ma fi baiti malil muslimin, fa'utiya, maka diberikan jami'u ma, apa semua yang ada, fi baiti malil muslimin, yang ada dalam Baitul Mal itu. Dipanggil oleh Sayyidina Ali orang-orang, kemudian yang ada di dalam dirham dan emas itu, kemudian apa, dinar dan dirham itu, kemudian dibagikan semua sama Sayyidina Ali sampai kosong melompong itu tempatnya. Wahua, kemudian mengatakan Sayyidina Ali, yaqulu, mengatakan, ya safra'a wa ya bayda'a, ya safra'a, wahai dirham, wahai dinar, wa ya bayda'a, dan wahai dirham, ghurri, apa katanya Sayyidina Ali, ghurri, tolong menjauhkan dari, tolong menjauhlah dariku, katanya. Ghairi, buat yang lain saja. Ha, sini, waha, ambillah. Jadi kata Sayyidina Ali, ya dinar wa dirham, tolong selamatkan saya, jangan kamu deketin saya, sudah buat yang lain aja. Itu ya, jadi itu kata Sayyidina Ali, hatta, sehingga mabakia, tidak tersisa sedikit pun, minhu, dari Sayyidina Ali, dinarun, apa dinar, wala darahima, dan tidak pula dirham. Sayyidina Ali tidak ada sisanya sama sekali. Iya, bersih. Summa amarahu, kemudian amarahu, memerintahkan siapa Sayyidina Ali kepada Nabbaj itu, binathihi, untuk membersihkan tempat itu. Wa shalla, dan salat Sayyidina Ali, fihi, di dalam tempat Baitul Mal itu, rakaataini, 2 rakaat. Jadi setelah habis Sayyidina Ali kemudian sholat 2 rakaat di situ. Habis bersyukur, bos. Kalau kita, bos, aduh, usaha kita bangkrut, usaha kita bangkrut, kira-kira kita ini bersyukur apa kita stres? Nah itulah ya sahabat-sahabat sekalian, sampai sebegitunya perilaku zuhud yang dimiliki oleh Sayyidina Ali dan perilaku pengabdian Sayyidina Ali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengabdian dia kepada Allah. Itu.
Wallahu alam. Saya ngeri baca-baca begini. Iya, ngeri baca-baca begini. Karena kita belajar pelan-pelan sedikit demi sedikit saja untuk menghilangkan bagaimana supaya hati tidak hubud dunia. Itu beratnya setengah mati, Pak. Pemain. Iya. Sedikit aja kita tidak hubud dunia. Sehingga kita itu lepas dengan urusan dunia. Misal kita punya uang 10.000, anak minta permen, sisanya cuma 10.000 nih. Kadang anak kita gak kita kasih karena sisanya cuma 10.000. Padahal yang menggerakkan anak kita untuk minta sama kita itu Allah. Kan Allah yang menggerakkan dia. Anak kita anak kecil, Sofi lah. Sofi lah. Ngerti apa dia? Kita cuma punya uang 5.000 perak, Pak. Tahu-tahu ada orang cilok, orang jual cilok di depan rumah kita. Dia minta untuk beli cilok. Harga ciloknya 5.000 juga. Coba kira-kira kita beliin sampai habis uang itu atau kita tahan 5.000 kita sayang-sayang? Tahan sama kita. Berarti kita masih hubud dunia, Pak, walaupun cuma 5.000 itu, Pak. Kalau sama anak nego gimana tadi? Gimana, Mas? Ayah minta 7.000, buat apaan? Akhirnya nego 2.000 boleh gak? Ya udah. Ya, itu namanya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Iya kan? Mau beli apa? Itu menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Gitu loh, Pak. Dan sekarang punya uang 2.000 kayak Bos Bara tadi. Anaknya minta 2.000, adanya cuma 2.000, mau beli celok di depannya. Ditahan-tahan nggak sama kita? Kalau ditahan-tahan itu adalah hubud. Karena anak itu minta, itu yang menggerakkan adalah Allah, bukan siapa-siapa. Orang yang jualan minta. Hah? Itu. Gimana? Setiap ada yang lewat jualan minta. Itu kan kebiasaan. Lah itu namanya pemborosan juga tidak boleh. Kan boleh, makan boleh, minum boleh, berlebih-lebihan yang tidak boleh. Tapi habis gak anak-anak? Karena innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Boleh gak kita?